Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa, ini adalah segmen full story untuk chapter 1076. Di sini Mimin akan sajikan isi dari cerita chapter ini dengan lengkap dan tanpa tambahan. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Bagian awal menunjukkan ketidakpercayaan Zoro kepada Lucci dan Kaku. Zoro menyatakan jika borgol keduanya dilepas, maka mereka tidak akan mau diborgol lagi setelah para Seraphim dikalahkan. Kaku langsung membantah hal itu. Dia menyatakan mau diborgol lagi setelah bisa melewati kesulitan ini. Dengan polos, Luffy langsung mempercayai ucapan Kaku. Zoro pun tampak kesal dengan sikap Luffy yang sangat mudah percaya. Selanjutnya, S-Hawk melancarkan serangan tebasan menggunakan kakinya. Nah, di sini terungkap bahwa Seraphim itu menggunakan kemampuan buah supa-supa milik Mr. One. Luffy dan Zoro berusaha menghindari serangan itu sambil membawa Lucci dan Kaku. Zoro pun menyadari kemampuan dari salah satu orang yang pernah dia kalahkan itu. Lalu Kaku berusaha meyakinkan Zoro bahwa bertarung sambil melindungi mereka itu sangat tidak efektif. Jadi lebih baik bertarung bersama saja. Kemudian Vegapunk Saka bertanya kepada Lucci dan Kaku, apa misi kalian datang ke Pulau Egghead? Dengan enteng Lucci menjawab mengeliminasi ketujuh Vegapunk. Kaku tampak kaku mendengar jawaban Lucci yang kaku. Ya, semuanya jadi terasa kaku. Saka pun menambahkan bahwa Stacy tentunya juga tidak akan lolos dari kedua agen CP0 itu karena dia sudah berkhianat. Dengan enteng Lucci menjawab, iya, dia tidak akan ku maafkan. Ya, Kaku semakin hilang harapan untuk menyelamatkan diri setelah mendengar jawaban-jawaban dari Lucci. Tak lama kemudian terdengar suara Nami berteriak. Zoro mendengar hal itu dan itu adalah sinyal bahwa mereka harus cepat menyelesaikan pertarungan di tempat ini agar bisa menolong nakamanya yang lain. Akhirnya Luffy pun membuat keputusan. Dia meminta kunci borgol dari Saka. Luffy membuat kesepakatan dengan Lucci. Dia meminta syarat bahwa Lucci tak boleh menyerang para Vegapunk dan para nakamanya sebelum bisa mengalahkan dirinya. Dengan nada kesal, Lucci menjawab bahwa Luffy adalah orang yang pertama kali akan dia habisi. Setelah itu baru yang lainnya. Mendengar jawaban itu, Zoro makin tidak percaya kepada Lucci dan Kaku. Tak lama kemudian, Esbir sudah mempersiapkan Ususok di kedua tangannya. Akhirnya, di saat-saat terakhir, borgol Lucci dan Kaku dilepaskan. Serangan Esbir pun sudah mengguncang lab Vegapunk. Tapi keempat petarung tangguh itu sudah siap untuk melakukan perlawanan yang serius. Luffy berubah ke Gear 4, Lucci masuk ke mode hybrid. Mereka berdua bisa menghempaskan Esbir dengan mudah. Di sini Luffy meminta maaf kepada Bonnie karena sudah menyerang Seraphim ayahnya. Lalu Zoro dan Kaku juga melakukan serangan yang bisa menghempaskan S-Hawk. Nah, selanjutnya diperlihatkan keadaan agen-agen Superpol yang sudah menghilang beberapa bulan lalu. Mereka terlihat sangat mengenaskan karena sudah 2 bulan tidak mendapatkan makanan layak. Di sini agen-agen itu mendapatkan tugas untuk menginvestigasi Pulau Egghead. Tapi ketika mereka akan kembali, mereka malah diserang oleh senjata monster laut hingga berakhir dikurung di tempat ini. Agen-agen lain yang berusaha mencari keberadaan mereka juga bernasib sama. Lalu di sini mereka tahu bahwa orang yang melakukan itu ternyata bukan Vegapunk asli. Karena saat ini Vegapunk asli sedang ditangkap. Vegapunk pun meminta maaf dan dia mulai menganggap semua ini masuk akal hingga mengakibatkan penelitian tentang Poneglyph yang dia lakukan bocor kepada pemerintah dunia. Nah, selanjutnya ada kabar bahwa 100 armada kapal sedang menuju ke Pulau Egghead. Selanjutnya Shin berpindah ke salah satu bar pelabuhan kecil di dunia baru. Di sini ada anak kecil yang meminta ikut berlayar pada seorang bajak laut.
tapi bajak laut itu tidak mengizinkannya. Sang pemilik bar menasihati anak kecil itu agar menyerah saja. Tak lama kemudian, salah satu kru melaporkan bahwa ada anak-anak muda yang sedang mengacau di pelabuhan dan menyerang rekan-rekan mereka. Nah, ternyata bajak laut yang ada di bar ini adalah Akagami no Shanks. Dia pun segera akan berangkat menuju ke arena pertempuran. Di sini Shanks kelihatan senang karena sudah bertemu dengan dua teman lama yang menurutnya sudah mati, tapi ternyata mereka masih hidup. Selanjutnya para kru Shanks yaitu Ben Beckman, Lukiro, dan Yasop menyinggung tentang musuh mereka kali ini yang sepertinya sudah benar-benar kesal kepada mereka. Para penduduk pulau itu terlihat sangat mengagumi Shanks. Mereka menantikan aksi dari Kapten Bajak Laut Akagami itu. Tapi Shanks berkata bahwa dia tidak akan membuat kerusakan di tempat ini karena sebuah pertarungan. Nah, akhirnya terungkap bahwa saat ini Shanks dan krunya ada di Pulau Elbaf, pulaunya para raksasa yang terhormat. Lalu kita melihat ada 4 raksasa yang sudah kita kenal, yaitu Dori, Brogy, Kashi, dan Oimo. Para raksasa itu pun dengan semangat mengikuti langkah Shanks. Mereka terlihat siap bertarung. Lalu Rockstar mendapatkan perintah dari Shanks untuk menyampaikan 2 pilihan kepada Kid. Pertama, mau bertarung serius, atau kedua, pergi dan meninggalkan Road Poneglyph mereka. Scene pun berganti menunjukkan lokasi bajak laut Kid. Di sini mereka sedang dihadang oleh beberapa kapal. Kid pun menyadari jika kapal-kapal itu dalam perlindungan salah satu Yonko, yaitu Akagami. Killer mengingatkan Kid bahwa di pertempuran sebelumnya mereka dikalahkan telak. Bahkan Kid kehilangan salah satu lengannya sebelum bisa melihat sosok Shanks. Killer berkata pada pertempuran ini mungkin banyak hal lain yang akan hilang. Tapi Kid menjawab Killer dengan sebuah senyuman. Dia terlihat percaya diri untuk bertarung. Di sisi lain, Shanks terlihat sudah sampai di dekat kapalnya. Dia tampak santai untuk menghadapi pertarungan yang sudah ada di depan mata. Ya, sepertinya kali ini Shanks akan bertarung dengan serius. Dan mudah-mudahan kita akan melihat kekuatan penuh dari haki rajanya. Oke, itu aja segmen full story untuk chapter kali ini ya. Minggu depan libur dulu guys. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya ya. Dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!